Menurut psikolog, orang yang suka menyakiti hewan itu pasti ada yang sakit di dalam otaknya. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Gua Amira. Dan kemarin itu kita lagi heboh banget viral tentang penjagalan kucing di Sumatera Utara, Medan, di mana ada rumah yang emang dijadikan tempat untuk membunuh dan memutilasi kucing. Dan ini tuh sebenarnya penting banget untuk kita highlight. Ini tuh isu yang sangat penting karena menyakiti hewan itu merupakan salah satu tanda ciri-ciri ada sakit di dalam otak orang. Dan juga kalau kalian sering baca tentang serial killer atau pembunuh berantai atau psikopat, kebanyakan dari mereka dari sebelum mereka membunuh itu pasti menyakiti hewan terlebih dahulu. Ini adalah tanda-tanda ciri-ciri orang itu punya masalah gangguan jiwa. Buat kalian yang udah pernah nonton Don't F With Cats, itu kalian pasti tahu gimana Luka Magnotta sering menyiksa kucing sebelum dia akhirnya membunuh dan memutilasi orang dengan sangat kejam. Atau Jeffrey Dahmer yang juga sering bunuh kucing dan anjing sebelum dia akhirnya memutilasi banyak anak-anak sampai hampir 50 lebih korbannya. So, topik ini kita angkat karena penyiksaan pada hewan dan kucing itu adalah tanda-tanda yang perlu kita sadari kalau ada orang dari di sekitar kita yang punya kelainan ini. Kemungkinan besar lebih baik dibawa ke psikolog atau ke psikiater. Langsung aja kita ke cerita. Brace yourself and welcome to Ruang Gelap. Cerita ini bermula saat seorang wanita bernama Sonia Rizky ini mencari Tayo, kucing peliharaan yang dia sayangin banget. Sejak dia sadar Tayo ini hilang, dia tuh udah berusaha untuk mencari ke daerah sekitar, nanya ke orang-orang, tapi nggak ada hasil sama sekali. Sampai akhirnya di hari ketiga Sonia ini ketemu dengan orang dan nanya ke orang ini apakah dia melihat Tayo, kucing Persia jenis highbone warna hitam putih dan nunjukin fotonya. Dan orang ini ngaku dia pernah ngeliat kucing yang mirip dengan Tayo dimasukkan ke dalam karung goni dan dibawa oleh seseorang bernama NS. Nah, NS ini adalah bapak yang memang sudah dirumor atau isukan terkenal sering menculik kucing dan membunuh kucing ini untuk dagingnya dijual. Waktu Sonia dengar ini, dia tuh langsung panik dan nanya, tahu nggak sih alamat rumah bapak ini di mana? Dan akhirnya dia dikasih tahu alamat rumah dan pergilah si Sonia dengan temannya Wulan ke rumah bapak ini. Awalnya Sonia dan Wulan ini sempat salah rumah, tapi mereka nanya lagi ke anak-anak di sekitar dan ternyata anak-anak ini pun tahu rumah mana yang sering menjagal kucing. Dan akhirnya sampailah mereka ke rumah si penjagal kucing dan mereka ini menyadari ada kayak air kotor dan juga kayak percikan darah dan juga tumpukan karung goni. Nah, di situ mereka langsung nanya, boleh nggak ketemu dengan Pak NS? Nggak diketahui ada berapa banyak orang di rumah itu, tapi waktu Sonia dan Wulan nanyain soal kucing, mereka ini mulai berdebat dengan bapak-bapak di sana. Tapi bapak-bapak ini menolak dan bilang mereka enggak menjagal kucing. Isi karung goni yang ada itu isinya anjing. Sama aja nggak sih? Anyways, karena penasaran, Wulan ini minta izin untuk buka salah satu karung goni. Dan waktu karung goni ini dibuka, ternyata di dalam karung itu ada banyak tumpukan kepala kucing. Dan salah satu kepala kucing yang mereka lihat itu kayaknya kepala Tayo. Sonia langsung nangis, mereka langsung debat sama bapak-bapak itu. Sampai akhirnya si bapak bilang kalau mereka ngomong lagi, mereka ini bakal diludahin. Jadi Sonia dan Wulan memutuskan untuk pulang, tapi mereka bawa karung goni isi kepala kucing itu sebagai barang bukti. Mereka nggak langsung pulang ke rumah, tapi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Nah, waktu mereka ke kantor polisi, mereka jelasin ceritanya, bukannya ditolong, mereka ini malah diketawain. Dan di sini banyak banget orang yang merasa kecewa. Polisi yang menerima laporan ini bilang dia nggak paham dan nggak tahu dengan pasal tentang hewan. Dan karena kejadian ini terjadi di luar jurisdiksi daerah wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka, Sonia disuruh untuk melapor ke kantor polisi lain. Tapi menurut caption di Instagram Sonia, dia bilang dia ini udah bolak-balik ke sana kemari cari pertolongan, tapi tetap aja dia nggak mendapatkan pertolongan itu sampai dia ngerasa kesel, kecewa, frustasi, dan akhirnya
menceritakan pengalamannya ini di Instagram, berharap orang-orang itu bakal membantu dia untuk nge-up kasus ini. Karena tentu aja dia nggak mau ada banyak kucing lain yang bakal jadi korban, dan juga dia tahu penjagalan kucing ini salah dan harus dihentikan. Barulah setelah cerita ini viral, polisi itu menanggapi laporan. Dan menurut pengakuan tetangga, mereka ini sudah berapa kali berusaha untuk menyetop penjagalan ini, tapi tetap aja nggak dihiraukan dan penjagalan kucing ini tetap aja berlangsung. Mereka juga bilang setiap hari memang ada kucing yang dijagal di rumah itu, tapi mereka nggak tahu jelas berapa jumlah perharinya. Untuk kalian yang bertanya-tanya, ngapain sih menjagal kucing? Ternyata daging kucing yang mereka jagal ini mereka jual ke Lapo Tuak, dan katanya daging kucing ini biasanya dikonsumsi saat orang-orang minum tuak. Untuk kalian yang tahu kenapa orang makan daging kucing saat minum tuak, tolong kasih tahu di komen bawah karena gue penasaran kenapa. Gue berusaha untuk cari di internet apa hubungannya daging kucing sama alkohol, gak ketemu. Dan gue penasaran aja kenapa gitu. Daging kucing ini biasanya dijual sekitar seharga 70.000. Dan waktu cerita Sonia ini viral, banyak orang yang mendukung Sonia untuk terus mengusut kasus ini, termasuk artis-artis Sherina dan juga aktivis perlindungan hewan. Karena ternyata banyak banget laporan penyiksaan hewan, kucing dan anjing yang dilaporkan, tapi kebanyakan itu nggak pernah diusut. Dan akhir-akhir ini kita juga banyak dengar soal penyiksaan kucing. Contohnya pada Oktober 2019 ada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mencekoki kucing dengan air kelapa sampai kucing ini mati, dan dia rekam, dia sebar di sosial media. Gua nggak paham kenapa. Apa sih rasanya nyokokin kucing? Jangan tanya gitu, nanti gue psikopat ya. Dan pada Agustus 2009 ada video aksi Abah Grandong yang makan kucing hidup-hidup cuman gara-gara karena dia lagi emosi. Pasal penyiksaan hewan sendiri itu di Indonesia nggak banyak, yaitu pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan, di mana pelaku terancam dipidana penjara selama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300 untuk kekerasan yang ringan. Nah, untuk pembunuhan ini gue nggak banyak dapet informasi pasal apa aja, tapi kalau kucingnya itu dicuri, ini bisa dijerat dengan kasus pencurian juga. Jadi kira-kira bisa sampai 5 tahun di penjara. Masih tergolong sedikit lah ya. Terakhir ini mari kita lihat foto-foto lucu kucing, dan yang bikin gue gak habis pikir itu kenapa harus membunuh hewan yang selucu ini. Hewan yang sebenarnya hidupnya deket banget dengan kita, yang harusnya kita pelihara. Media sempat mengabarkan kalau penjagal ini sudah ditangkap oleh polisi, tapi Sonia kemarin itu posting di Instagram bahwa penjagal ini masih belum ditangkap, masih buronan, dan juga sebenarnya rumah penjagalan ini belum digerebek, baru cuman dikunjungin aja. So mari kita kawal bersama-sama agar kasus ini bisa tuntas sampai orang-orang yang bertanggung jawab ini masuk ke penjara dan gak ada lagi kucing-kucing yang jadi korban. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.